Sosok Pak Sobar merupakan pelaku usaha tani di Desa Air Keteko, Kabupaten Belitung. Sudah digeluti dirinya beberapa tahun belakangan ini di bidang pertanian pengembangan pengelolaan lahan kosong. Dirinya diberdayakan bercocok tanam berupa tanaman sayur mayur dan buah-buahan seperti pucuk manis, kacang panjang, mentimun, cabai rawit dan cabai hijau serta tanaman lain. Dalam kesempatan ini, Pak Sobar memberikan pandangan dan harapan agar pemerintah setempat terutama tingkat desa atau kelurahan, kecamatan dan kabupaten atau kota, serta provinsi dan pemerintah pusat guna mendukung dan meningkatkan sektor sandang, pangan, dan ekonomi kerakyatan pada tahun 2025 ini, dan seterusnya menuju Indonesia swasembada pangan dan Indonesia Emas 2045. Pemerintah perlu fokus pada beberapa aspek penting, ini termasuk peningkatan produktivitas pertanian, penguatan rantai pasok, pengembangan industri kreatif, dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, penting juga untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, harga yang stabil, dan akses yang mudah bagi masyarakat. 1. Peningkatan produktivitas pertanian. Ekstensifikasi dan intensifikasi. Perluasan lahan pertanian, ekstensifikasi dan peningkatan produktivitas lahan yang ada. Intensifikasi perlu dilakukan. Ini bisa dicapai melalui program cetak sawah baru, rehabilitasi irigasi, dan penerapan teknologi pertanian modern. Inovasi dan riset. Dukungan riset dan pengembangan teknologi pertanian sangat penting untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Penguatan penyuluhan. Petani perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan melalui program penyuluhan yang efektif. Adaptasi perubahan iklim. Menerapkan praktik pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, seperti penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan atau banjir. 2. Penguatan rantai pasok. Hilirisasi pertanian. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian untuk menambah nilai jual produk dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Penguatan kelembagaan. Memperkuat peran kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi, dalam mengelola rantai pasok dan distribusi pangan. Sistem logistik pangan. Mengembangkan sistem logistik pangan yang efisien untuk mengurangi biaya distribusi dan menjaga kualitas pangan. 3. Pengembangan industri kreatif. Pengembangan produk lokal. Mendukung pengembangan produk sandang dan pangan lokal yang unik dan memiliki daya saing. Pelatihan dan pendampingan. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha kreatif untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran. Akses pasar. Membantu pelaku usaha kreatif untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik pasar lokal maupun internasional. 4. Pemberdayaan UMKM. Akses pembiayaan. Memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM di sektor sandang dan pangan. Pelatihan dan pendampingan. Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan pemasaran UMKM. Pengembangan produk. Mendorong UMKM untuk mengembangkan produk yang inovatif dan berkualitas. Pemanfaatan teknologi. Mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran. 5. Ketersediaan pangan, harga stabil, dan akses mudah. Stok pangan. Memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama komoditas strategis seperti beras. Harga terjangkau. Menjaga stabilitas harga pangan agar terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Akses pangan. Memastikan akses pangan yang mudah dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di daerah terpencil. Mengakhiri pembicaraannya, Pak Sobar berharap sekali agar pihak pemerintah dari bawah ke atas bisa merealisasi dan membuktikan apa yang disampaikannya, dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan dalam mendukung sektor sandang, pangan, dan ekonomi kerakyatan. Diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya.